Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman sama saya Alan Taswito. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai IFAK dan turunannya di Indonesia. Semoga video ini bisa mewakili jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Yuk kita simak videonya. Jadi, IFAK atau the International Federation of Accountants yakni badan penyusunan standar yang berkaitan dengan praktik akuntansi secara internasional. IFAK didirikan oleh Badan Profesi Akuntan dari 63 negara pada bulan Oktober 1977. IFAK menerbitkan beberapa standar, salah satunya adalah ISA atau International Standard Audit, yakni standar profesional untuk audit informasi keuangan, membahas mengenai kode etik, kurikulum pendidikan, dan kaidah-kaidah bagi akuntan dalam berbisnis. Selain itu, IFAK menerbitkan International Financial Report Standards atau IFRS, yakni standar yang dikeluarkan setelah tahun 2001, di mana perkembangan IFRS dilatar belakangi atas The International Accounting Standard Committee atau IASC yang berkembang menjadi The International Accounting Standard Board atau IASB. Yang oleh karena perkembangan ini, maka International Accounting Standard atau IAS kemudian juga berkembang menjadi International Financial Report Standards atau IFRS. Dengan kata lain, sebelum 2001, standar akuntansi internasional berpacu pada IAS dan setelah 2001 mengacu pada standar IFRS. Di Indonesia sendiri, IFRS baru akan diadopsi secara resmi mulai tahun 2012 mendatang. Di Indonesia, profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia yakni Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disebut sebagai IAI. IAI merupakan anggota International Federation of Accountants atau IFAK. IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, akuntan pendidikan, akuntan manajemen, akuntan pajak, maupun akuntan forensik, dan lain-lain. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI telah menetapkan sebutan Chartered Accountant Indonesia atau CA sebagai kualifikasi akuntan profesional sesuai panduan standar internasional. Penetapan standar atau sebutan CA ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tujuan pendirian pendidikan akuntan dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Kualifikasi ini juga ditetapkan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan, memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa akuntan, serta mempersiapkan akuntan Indonesia menghadapi tantangan profesi dalam perekonomian global. Kantor Jasa Akuntan atau KJA adalah suatu badan usaha yang memberikan jasa akuntansi non-audit seperti pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur disepakati atas informasi keuangan, hingga jasa sistem teknologi informasi. KJA diatur dalam poin 25 mengatur bahwa seorang akuntan yang telah terregister dan menjadi anggota organisasi profesi dapat mendirikan KJA. Institut Akuntan Publik Indonesia disebut IAPI adalah organisasi akuntan publik Indonesia. IAPI didirikan pada tanggal 24 Mei 2007. IAPI merupakan Associate Member of IFAK. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01 2008 disebutkan bahwa IAPI berwenang dalam melaksanakan ujian profesi akuntan publik, penyusunan dan penetapan standar profesional dan etika akuntan publik, serta penyelenggara program pendidikan berkelanjutan, sekaligus peninjau mutu akuntan publik. Dalam ujian profesi akuntan publik, peserta yang bersyarat berhak memperoleh sertifikasi profesi akuntan publik dan menggunakan sebutan Certified Public Accountant Indonesia atau yang disingkat CPA di belakang namanya dan gelar akademik terakhir yang disidangnya. Sertifikasi hanya berlaku selama pemegang terdaftar sebagai anggota IAPI. Seseorang yang sertifikasinya sudah tidak berlaku lagi tidak berhak menggunakan sebutan Indonesian CPA di belakang namanya. Dalam akuntan publik terdapat standar yang dijadikan sebagai panduan dalam memberikan jasanya atau disebut standar profesional akuntan publik atau disingkat SPAP. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkatnya DSPAP IAPI. Bagi seorang akuntan publik yang telah memiliki sertifikat CPA dapat mendirikan KAP atau Kantor Akuntan Publik sebagai salah satu syaratnya. KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Sebagai salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, adanya laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam bentuk laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan.
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan pemerintah berupa laporan keuangan pokok yang komponennya setidak-tidaknya terdiri dari yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua neraca, yang ketiga laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Pemerintah atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh suatu badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK mewakili kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan, yakni pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, dan yang terakhir adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaannya yang dilakukan selama 1 semester atau 6 bulan dan disampaikan kepada DPR, DPD atau DPRD dan Kepala Presiden serta Gubernur, Bupati atau Wali Kota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan. Dalam rangka transparansi, setiap laporan hasil pemeriksaan dipublikasi di situs web BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. SPAP 2013 didasarkan pada Handbook of International Quality Control, Audit, Review, Other Assurance, dan Related Service Pronunciation tahun 2010. Yang pertama, menekankan terhadap aspek penilaian risiko atau audit berbasis risiko. Risk-based yang sifat top-down approach, SPAP memperhatikan atau concern pada kecurangan atau fraud dan kepatuhan terhadap regulasi atau compliance of regulation. Materialitas menggunakan konsep buffer, selisih antara materialitas dengan materialitas, pelaksanaan serta respon terhadap risiko atau risk response dan lebih sistematis, dan juga lugas pada prosedur yang memungkinkan memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Yang kedua, standar berbasis prinsip atau principle based standard. Grup audit, auditor tidak boleh melakukan splitting responsibility, konsep going concern yang lebih tegas sebagai tanggung jawab manajemen, dampak pada opini yang berbeda, sangat concern kepada fair value accounting, related party transaction, dan management estimation. Dan yang terakhir, menekankan penggunaan pertimbangan profesional atau professional judgment dan skeptisme profesional. Format dan struktur opini yang lebih jelas dan tegas, prosedur evaluasi salah satu saji dari kecukupan disclosure laporan yang lebih sistematis, diskusi tim perikatan, strategi dan audit plan termasuk resiko fraud atau kecurangan, dan quality control yang semakin ketat. Perlu adanya EQCR yang independen dan tim perikatan untuk klien tertentu, peran dan tanggung jawab rekan perikatan yang lebih jelas dan tegas. Ya, begitu teman-teman. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan semoga kita dapat bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.